Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perpindahan panas pada permukaan yang bersirip atau yang memiliki fin. Seperti yang telah kita ketahui bahwa laju perpindahan panas pada suatu permukaan dengan temperatur Ts dan temperatur sekelilingnya atau media temperatur sekelilingnya yaitu T tak hingga itu dirumuskan dengan suatu hukum Newton pendinginan, yaitu Q konveksi sama dengan H dikalikan dengan AS kurangi TS minus T tak hingga, dimana nilai dari temperatur di sini merupakan fix ya, jadi fix ya, jadi tidak bisa diubah. Karena tidak bisa dirubah, maka untuk kalau kita ingin meningkatkan laju dari perpindahan panas tersebut, maka kita harus merubah yang pertama mungkin bisa atau nilai H sendiri, koefisien konveksi, koefisien perpindahan panas secara konveksi, atau dengan meningkatkan luas area atau AS. Dan kita bahas dulu, kalau kita ingin meningkatkan nilai H, maka kita perlu adanya suatu instalasi atau perlu adanya pompa atau kipas angin tambahan, atau juga kita bisa mengganti yang telah ada dengan yang lebih besar. Tetapi tentunya di sini perlu, yang pertama ada hal yang membuat mungkin secara praktikalnya nanti tidak praktis lagi, terus kemudian tidak cukup juga bisa, dan kemudian juga akan berpengaruh di biaya. Jadi alternatifnya di sini adalah kita meningkatkan luas permukaan, yaitu dengan cara apa? Kita menambahkan suatu permukaan atau suatu sirip ya pada permukaan yang kita ingin tingkatkan laju perpindahan panasnya. Jadi sirip tersebut mungkin bisa kita pakai suatu material yang konduktif seperti halnya aluminium, dan mungkin cara untuk membuatnya bisa dengan menggunakan metode extruding atau pengelasan atau dan lain sebagainya. Salah satu contohnya di sini adalah radiator dari mobil, seperti yang bisa kalian lihat pada video pada layar kalian semua. Ini merupakan salah satu contoh penambahan sirip. Dan untuk yang gambar sebelah kanan ini merupakan variasi desain yang inovatif dari fin itu sendiri yang dijual di pasaran. Mula-mula kita perhatikan dulu gambar berikut ini untuk lebih mudahnya mempelajari tentang perumusan dari fin ini. Jadi perumusan sirip ini mula-mula kita punya gambar seperti yang kalian bisa lihat pada layar kalian sendiri, dan sirip tersebut berada pada lokasi X dan memiliki panjang sebesar delta X. Jadi kita ambil komponen kecilnya saja, kemudian memiliki luas area atau cross sectional areanya AC dengan perimeter P. Jadi pada suatu kondisi tunak, maka Q conduction X-nya itu laju dari konduksi pada elemen X pada titik X itu sendiri sama dengan laju dari konduksi X plus delta X dan laju perpindahan panas dari konveksi itu sendiri. Temperatur dari suatu plat di mana sirip tersebut menempel di pinggirnya ini biasanya diketahui di awalnya, diketahui pada waktu mula-mulanya, sehingga nilai dari spesifik temperatur pada daerah perbatasan antara sirip dengan platnya itu sendiri itu adalah theta sama dengan TB minus T tak hingga.
Dan perlu diketahui bahwa pada ujung dari sirip tersebut ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ada spesifik temperatur, terus kemudian heat loss-nya ini dianggap ditiadakan. Terus kemudian adalah konveksi dan kombinasi antara konveksi dan radiasi. Pada sirip yang sangat panjang atau panjangnya itu tak terhingga ya, dianggapnya kita sangat panjang, maka yang uniform atau yang seragam adalah luas permukaan atau cross sectionnya saja, AC, nilai dari AC. Dan temperatur pada ujung dari sirip itu dianggap mendekati temperatur di sekelilingnya atau temperatur lingkungannya, yaitu theta hingga. Maka yang kita dapatkan nantinya adalah ketika atau untuk sirip yang sangat panjang, maka dx minus theta hingga per tb minus theta hingga sama dengan eksponensial minus A dikalikan dengan X, di mana nilai A-nya adalah akar dari HP per K dikalikan dengan AC. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa temperatur sepanjang dari sirip tersebut akan turun secara eksponensial dari TB menuju ke T lingkungan atau theta hingga. Sehingga dari data tersebut kita turunkan lagi hingga mendapatkan bahwa laju perpindahan panas dalam kondisi tuna atau steady rate of heat transfer dari keseluruhan fin, dari keseluruhan sirip dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Fourier untuk konduksi panas, di mana nilainya adalah Q sirip yang panjang sama dengan akar HP K dikalikan dengan AC dikalikan dengan TB minus D tak hingga, di mana nilai P di sini adalah perimeter. Maka di sini untuk perimeter yang pada gambar ini P sama dengan Pi dikalikan dengan diameternya. Kemudian AC di sini adalah luas penampang atau cross sectional area dari sirip. Di sini untuk yang silindrik maka nilai AC sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Yang kedua, di mana heat loss di sini pada ujung tip ini ditiadakan. Jadi sirip ini sendiri itu kalau secara realistisnya itu tidak mungkin akan sangat panjang hingga tak terhingga ya pastinya. Jadi karena tidak realistik, situasinya tidak realistik, maka temperatur pada ujung sirip itu tidak mendekati temperatur sekelilingnya. Atau notabene dengan kata lain kita bisa menganggap temperatur pada ujung tip itu tidak ada. Karena perpindahan panas dari sirip itu proporsional terhadap luas permukaan atau luas area, maka luas area pada ujung tip di sini ini juga akan bukan luas areanya, tapi total luas area dari sirip ini juga akan dianggap tidak ada ya. Jadi luas area tetap ada, luas area fraksi kecil dari keseluruhan luas area. Nah, jadi ada salah satunya ini nanti akan diadakan, sehingga kondisi tersebut kalau kita turunkan lagi perumusannya akan menjadi dx minus theta hingga per tb minus theta hingga sama dengan cos H. Cos H ini merupakan cos hiperbolik. Jadi buka lagi pelajaran matematika kalian. Jadi cos H A dikalikan dengan L minus X per cos H per A dikalikan dengan L. Dimana nilai A di sini masih tetap sama ya, A sama dengan akar KP dibagi A sama dengan akar H dikalikan dengan perimeter dibagi dengan K kali dengan AC. Untuk laju dari perpindahan panasnya pada ujung sirip ini ujung sirip ini dianggap dalam keadaan adiabatik, maka Q di sini sama dengan akar
HP dikalikan KAC dikali dengan TB minus T tak hingga tangen hiperbolik AL. Yang ketiga ini konveksi ya, jadi ujung dari sirip ini secara praktikalnya pasti akan terekspos oleh sekitarnya, baik itu udara dan yang lain sebagainya. Jadi kondisinya di sini bahwa pada ujung sirip ini tidak hanya terekspos karena tidak hanya pengaruh konveksi saja, tetapi juga ada pengaruh radiasi. Untuk ujung tip yang diberikan insulasi, maka perumusannya di sini, perumusan panjangnya LC-nya di sini ini menjadi L ditambahkan dengan AC per perimeter, di mana nilai L adalah nilai aktual dari sirip ketika tanpa insulasi. Sedangkan untuk sirip yang berbentuk rektanguler, nilai dari corrected length-nya di LC-nya di sini adalah L plus setengah T, dan untuk yang berbentuk silindrik maka L plus seperempat D. Di mana T di sini adalah tebalan dari sirip rektanguler, sirip yang rektanguler, dan D di sini merupakan diameter dari sirip yang silindrik. Mari perhatikan bahwa suatu permukaan dari sebuah plat pada temperatur TB dan berada pada suatu media dengan temperatur T tak hingga, dan panas akan mengalir dari permukaan tersebut, dari permukaan plat tersebut atau bidang tersebut ke lingkungannya itu melalui proses konveksi dengan koefisien perpindahan panas sebesar H. Mari kita lihat gambar yang pertama. Di sini ada permukaan yang tanpa sirip dan dengan sirip. Jadi luas permukaannya di sini sama, yaitu AC sama dengan AB, dan dengan panjang L. Ini yang seperti dilihat pada gambar. Dari sini yang kita bisa amati adalah bahwa panas ini akan mengalir dari permukaan benda ke siripnya itu melalui proses konduksi, dan dari sirip menuju ke lingkungan sekitar itu melalui proses konveksi. Temperatur pada TB di sini atau base dari sirip yang ketika kita lihatnya kondisinya yang boundary atau batasan dari sirip dengan platnya itu TB, dasar atau sebelum sirip ya, ibaratnya kondisinya tanpa sirip itu TB di sini nilai temperaturnya akan menurun seiring temperatur itu mendekati ujung dari sirip. Pada kondisi di mana tahanan termalnya itu dianggap 0 atau konduktivitas termal itu dianggap tak terhingga, maka temperatur pada sirip akan seragam pada temperatur TB, dan perpindahan panas dari sirip itu akan maksimum. Dalam kasus ini akan maksimum dan dirumuskan dengan Q fin maksimum sama dengan H dikalikan dengan A fin kali dengan TB minus T tak hingga. Di sini kita lihat sirip yang silindrik. Tadi ada yang bagian yang gambar atas merupakan kondisi ideal yang tadi dirumuskan di atas ya. Jadi nilai dari temperaturnya itu seragam 80 ya, tetap 80 jika TB-nya 80. Tetapi dalam kondisi realitasnya temperatur semakin ke ujung dari sirip itu akan semakin turun temperaturnya. Karena temperatur seiring mendekati dengan ujung sirip akan semakin turun, maka perpindahan panas dari
perpindahan panas dari pada ujung dari sirip tersebut itu juga akan turun karena adanya perbedaan temperatur di sini. Untuk menghitung efek dari penurunan temperatur tersebut, kita biasanya mendefinisikan sebagai efisiensi dari sirip. Jadi efisiensi sirip, nilai dari efisiensi sirip di sini sama dengan aktual dari laju perpindahan panas secara aktual dari sirip dibagikan dengan kondisi atau laju perpindahan panas ideal, atau Q fin dibagi dengan Q fin maksimum. Dan nilai dari Q fin di sini sama dengan efisiensi fin dikalikan Q fin maksimum, atau juga efisiensi dari fin dikalikan dengan H dikali dengan A fin kali dengan TB minus T hingga. A fin di sini merupakan luas permukaan total keseluruhan dari sirip. Kalau yang kita lihat pada gambar paling kanan, nilai dari A fin ini sama dengan 2 dikalikan dengan W-nya atau lebarnya dikali dengan panjangnya, juga ditambah dengan W dikali dengan tebalnya. Kalau semisal kondisinya tanpa tebal, maka 2 sama dikalikan W dikalikan dengan L. Untuk perpindahan panas dari sirip, kita juga bisa menghitungnya jika atau ketika nilai dari efisiensi tersebut itu diketahui. Jadi untuk kasus siripnya ini sangat panjang, di mana temperaturnya ini konstan ya, dianggap konstan tadi. Dan untuk sirip yang ada insulasinya pada ujungnya itu dapat kita hitung dengan perumusan sebagai berikut. Jadi efisiensi dari sirip yang sangat panjang sama dengan Q, tetap rumusnya keduanya sama, yaitu Q fin minus dibagi dengan Q fin maksimum. Dan nilai dari Q-nya di sini sama dengan H akar HP KAC dikalikan TB minus T hingga dibagi dengan H dikalikan A fin dikali TB minus hingga. Nilainya adalah sama dengan 1/L dikalikan dengan akar KAC per HP sama dengan 1/AL. Untuk yang ujungnya diinsulasi, bedanya di sini adalah ada tangan H A dikalikan dengan L, dan sehingga perumusan akhirnya efisiensi dari ujung sirip yang terinsulasi adalah tangan H AL per AL, atau tangan hiperbolik AL dibagi dengan AL. Pada gambar berikut ini menunjukkan efisiensi dari sirip yang berbentuk lingkaran, kemudian ada yang berbentuk persegi panjang, dan ada yang berbentuk triangular atau segitiga. Luas permukaan dari sirip sendiri ini ditunjukkan dengan pada gambar juga ya. Jadi ini berguna untuk perhitungan kita nantinya. Dan bagaimana cara memakai perumusan ini nanti akan saya bahas di salah satu contoh soal. Ini apa nih ya? Nah, ini gambar yang ini merupakan gambar yang kedua ini ya. Dari tetap menunjukkan efisiensi dari sirip yang sirkular dengan panjang L seperti yang terlihat pada gambar, dan thickness-nya atau ketebalannya di sini dianggap konstan dengan nilai T. Dari dua yang di atas ini ada pertimbangan yang penting ketika mendesain dari permukaan sirip. Yang pertama itu tentunya pemilihan dari panjang sirip itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Biasanya semakin panjang sirip maka transfer atau area perpindahan panasnya juga akan semakin besar, sehingga laju dari perpindahan panas juga akan semakin meningkat. Tetapi kita perlu juga garis bawah bahwa semakin besar sirip maka akan semakin masanya akan semakin besar pula. Begitu pula dengan harga yang perlu diperhatikan ketika proses produksi nantinya. Dan tentunya ada friction atau friksi atau gesekan dari fluida itu juga akan semakin meningkat.
setelah efisiensi, kita selanjutnya akan membahas mengenai efektivitas dari sirip itu sendiri. Tentunya sirip itu pasti akan meningkatkan perpindahan panas ya, tentunya akan menguatkan suatu proses perpindahan panas. Dan nilai performansi dari sirip itu sendiri itu dapat dianggap efektif ketika perpindahan panasnya yang terjadi itu perbandingan dari perpindahan panas antara laju ya, ini laju perpindahan panas antara dengan antara yang ada siripnya dengan tidak ada siripnya itu diketahui, itu ada perbedaan, maka kita akan bisa tahu nilai dari efektivitas dari penambahan sirip. Dan nilai efektivitas dari penambahan sirip ini dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini epsilon fin, ini dianggap sebagai epsilon ini merupakan efektivitas dari sirip antara laju perpindahan panas dengan sirip dengan tanpa sirip itu gimana. Kemudian nilai dari yang tanpa sirip itu pakai H dikalikan dengan AB dikali TB minus T tak hingga. Nilai dari AB merupakan luas penampang dari sirip pada daerah dasar sirip ya. Untuk nilai efektivitas fin itu jika sama dengan 1, maka itu hal tersebut akan mengindikasikan bahwa penambahan sirip pada suatu penampang itu tidak akan mempengaruhi perpindahan panas sama sekali. Jadi epsilon sama dengan 1 tidak mempengaruhi perpindahan panas sama sekali. Dan jika nilai epsilonnya kurang dari 1, maka sirip tersebut hal tersebut akan mengindikasikan bahwa sirip itu berfungsi sebagai insulasi dan akan menurunkan laju perpindahan panas dari permukaan. Dan biasanya untuk efektivitas kurang dari 1 itu bahan dari finnya sendiri itu terbuat dari material yang memiliki konduktivitas termalnya itu rendah. Untuk efektivitas lebih besar daripada 1, hal tersebut akan mengindikasikan bahwa penambahan fin akan meningkatkan perpindahan panas dari permukaan. Sehingga efektivitas atau fin atau sirip itu bisa dikatakan efektif jika memiliki efektivitas lebih dari 1. Jadi untuk antara efisiensi dari sirip dan efektivitas dari sirip itu sebenarnya berhubungan atau saling berhubungan untuk meningkatkan performa dari sirip tersebut, tetapi dalam kuantitas yang berbeda. Dan untuk hubungan antara efisiensi dan efektivitas itu bisa dirumuskan di sini. Jadi efektivitas fin itu sama dengan efisiensi dari fin dikalikan dengan HA fin dikali TB minus T tak hingga dibagi dengan perpindahan panas tanpa fin. Dan hubungannya adalah, jadi efektivitas dari fin hubungannya adalah luas area atau cross sectional dari fin dibagi dengan luas penampang base dan dikalikan dengan efisiensi dari fin tersebut. Jadi efektivitas dari fin itu pembagian antara luas penampang dari fin dibagi dengan luas penampang base dikali dengan efisiensi dari fin tersebut. Sehingga kita bisa tahu nilai efektivitas ketika nilai efisiensi diketahui ataupun sebaliknya. Untuk nilai efektivitas dari sirip yang sangat panjang sendiri itu sama dengan akar Kp dibagi dengan H dikali dengan AC. Di sini dianggap bahwa luas area C itu sama dengan luas penampang dari B. Kita juga dapat menghitung efektivitas keseluruhan dari sirip. Jadi juga sebagai rasio dari perpindahan panas pada tempat yang terdapat siripnya dibagikan dengan perpindahan panas tanpa sirip. Dan untuk perumusannya bisa kita lihat semuanya. Jadi
Q total fin dibagi dengan Q total no fin. Untuk luas untuk A yang tidak ada siripnya itu luasnya cuma 2 dikalikan dengan W dikalikan dengan H, di mana W-nya lebar dan H-nya di sini adalah ketinggiannya. Sedangkan untuk yang itu luas tanpa fin ya, no fin ya, tidak ada fin intinya, base-nya. Sedangkan untuk luasan yang tidak terkena sirip, itu W dikalikan H dikurangi 3 kali T dikali W. Jadi dikurangi bisa kita lihat semua di sini A unfin itu bagian yang tidak terkena fin, jadi dikurangi, jadi base-nya tadi luas A no fin-nya tadi dikurangi dengan bagian yang ada fin. Kemudian untuk A fin-nya sendiri 2 dikali L dikalikan dengan W plus T dikali W, itu untuk 1 fin. Kemudian tahap yang penting lagi dalam mendesain suatu perlu tidaknya sirip, itu kita menentukan panjang yang kira-kira maksimum. Jadi panjang dari siripnya ini berapa, ukuran dari siripnya itu berapa. Kita mungkin berpikir bahwa semakin panjang sirip, maka luas areanya akan semakin besar dan hubungannya jadinya laju dari perpindahan panas juga akan semakin besar. Tetapi penurunan temperatur sepanjang sirip tadi itu akan berlangsung atau dihitungnya secara eksponensial ya. Jadi ketika mencapai titik tertentu maka penurunan temperaturnya itu tidak terjadi lagi, sehingga beberapa bagian kalau kita membuatnya sangat panjang maka beberapa bagian dari sirip tersebut tidak ada fungsinya. Makanya kalau tidak ada fungsinya berarti kan percuma. Hal ini yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Jadi semakin panjang dari fin, mula-mula sih laju perpindahan panas dari fin itu sangat tinggi. Kemudian sampai mencapai titik tertentu maka penurunan temperaturnya itu tidak setinggi yang pertama, akan semakin sedikit temperatur yang turun hingga tidak ada temperatur yang turun lagi ketika dia sudah sangat pada titik-titik tertentu. Sehingga bagian yang tidak berkontribusi terhadap penurunan temperatur di sini kita kurangi atau kita minimalisir dengan suatu perhitungan tertentu atau suatu desain tertentu. Jadi untuk penentuannya sendiri bisa kita lihat pada perumusan ini. Jadi ini komparasi atau perbandingan antara rasio antara sirip, jadi perpindahan panas pada suatu sirip dengan panjang yang tertentu dibagikan dengan perpindahan panas dari sirip dengan panjang yang panjangnya itu infinity atau tidak terhingga atau dianggap sangat panjang sekali. Maka kita dari rasio tersebut kita dapatkan perumusan tangen HAL. Untuk desain sirip yang spesial kita namakan di sini sebagai heat sinks. Itu banyak sekali ditemui pada komponen elektronika atau yang part-part yang kecil pada elektronika. Heat sinks ini sendiri juga dikenal sebagai pendingin ya. Untuk nilai dari heat sinks ini sendiri itu biasanya kita lihat dari thermal resistance-nya atau tahanan termalnya, yaitu derajat Celcius per watt. Dimana di sini pada perumusan kali ini nilai perpindahan panas untuk siripnya untuk suatu komponen yang pendingin ini pada komponen elektronika adalah bernilai dB minus T tak hingga dibagi dengan R. R di sini adalah tahanan termal. Kemudian hasilnya adalah H dikalikan dengan A fin dikalikan dengan efisiensi dari fin tersebut dikali dengan dB minus T tak hingga. Dan hal tersebut mempunyai suatu hubungan. Jadi semakin kecil thermal resistance atau R-nya di sini itu berarti
penurunan temperatur atau temperatur dropnya itu juga semakin kecil, juga kecil pula. Mari kita lihat di sini contoh soal. Jadi salah satu contoh soal ini mengenai kita efek penambahan sirip ini terhadap perpindahan panas dari suatu pipa uap. Jadi di sini soalnya menyebutkan bahwa suatu uap panas itu mengalir melalui suatu pipa dengan diameter 3 cm, diameter luar 3 cm, dan temperatur dari dindingnya sendiri adalah 120 derajat Celcius. Ada penambahan sirip yang terbuat dari aluminium dengan konduktivitas atau nilai K sama dengan 180 watt per meter derajat Celcius, dan tentunya untuk diameter luarnya di sini adalah 6 cm. Dan untuk ketebalannya adalah 2 mm. Seperti yang bisa dilihat pada gambar. Jarak antara satu sirip dengan sirip lainnya adalah 3 mm, dan ada 200 sirip untuk per meter panjangnya, per meter panjang dari tub tersebut, dari pipa tersebut. Panas diharapkan itu tersalur atau keluar untuk menuju ke udara bebas, udara sekelilingnya, di mana temperaturnya adalah 25 derajat Celcius. Dengan kombinasi antara koefisien konveksi atau koefisien perpindahan konveksi dengan nilai 60 watt per meter persegi derajat Celcius, kita disuruh untuk menentukan perpindahan panas atau increase atau peningkatan perpindahan panas tersebut per meter dari pipa tersebut. Sebagai akibat adanya penambahan dari sirip. Nah, kita di sini ada banyak komponen yang diketahui, yaitu konduktivitas 180, kemudian koefisien perpindahan panas konveksi itu 60 watt per meter kuadrat derajat Celcius, kemudian temperaturnya juga diketahui, diameter dalam dan luar dari tubnya itu juga diketahui. Pertama kita hitung dulu luasan yang tidak terkena fin. Luasan jika tanpa sirip ya. Jadi di sini karena tadi di soal tersebut menjelaskan kita disuruh menghitung per meternya, berarti kita pakai asumsinya panjangnya di sini adalah 1 meter. Dan untuk luasan tanpa fin, jika tidak ada sirip, maka nilainya adalah pi dikalikan dengan D1 dikalikan dengan L. D1 di sini saya anggap sebagai diameter luar dari tubnya yang bagian dalam. Jadi nilainya di sini adalah 0,0942 meter persegi. Kemudian untuk perpindahan panasnya Q-nya, nilai Q jika tanpa adanya fin itu sama dengan H dikalikan dengan luas penampangnya, luas A tadi, anu V-nya tadi dikali dengan perubahan temperaturnya. Jadi 60 dikali dengan 0,0942 dikali dengan 120 minus 25, hasilnya adalah 537 watt. Kemudian sebelum mencari efisiensi sendiri, kita cari panjangnya dulu. Jadi L-nya di sini adalah setengah dikalikan dengan D2 dikurangi dengan D1, itu sama dengan setengah kali 0,06 dikurangi dengan 0,03, hasilnya adalah 0,015 meter. Ini pada case ini. Kemudian kita lihat tabel atau gambar dari efisiensi sirip pada sirip yang sirkular ya, dengan panjang L dan thickness-nya atau ketebalannya T. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua perumusan, yaitu kita pakai di sini R2 plus setengah T dibagi dengan R1, dan untuk yang di bagian sumbu X-nya di sini kita pakai yang L plus setengah T akar H per
K dikalikan dengan T. Nah, ini cara pemakaian dari gambar atau grafik yang ini ya, telah disediakan ini ya. Jadi yang pertama ini untuk mencari nilai efisiensi. Yang pertama kita hitung dulu yang bagian atas ini, R2 plus setengah T per R1, kita dapatkan nilai 2,07. Kemudian kita hitung yang bagian bawah, L plus setengah T akar H dibagi dengan KT sama dengan 0,015 plus setengah kali 0,02 dikali dengan akar 60 per 180 dikali 0,002, hasilnya adalah 0,207. Dan di sini kita tarik garis lurus, hingga hasilnya adalah kira-kira ini efisiensi dari V-nya. Kita lihat sumbu Y-nya. Efisiensi dari V-nya ini sekitar, kita anggap saja 95% ya, jadi 0,95. Selanjutnya kita hitung luas dari V-nya sendiri, yaitu pakai 2pi R kuadrat minus R1 kuadrat ditambah 2pi R2 dikalikan dengan T, dan hasil akhirnya adalah 0,00462 meter persegi. Untuk nilai Q-V-nya sendiri kita cari dengan perumusan efisiensi V dikali dengan H dikali dengan A-V dikalikan dengan perubahan temperaturnya, ya, dari 120 keluar menjadi 25 derajat Celcius. Di sini efisiensinya kita pakai nilai 0,95, hanya pakai 60, kemudian A-nya pakai yang dihitung di atasnya tadi 0,00462, sehingga hasilnya adalah 25 watt. Kemudian kita hitung perpindahan panas dari daerah yang tidak terkena sirip dari tubnya tersebut. Luasnya adalah pi kali D1 kali S. Di sini nilai dari D1-nya adalah 0,03 meter dan nilai S adalah 0,003 meter. Dan hasilnya adalah 0,00283 meter persegi. Kemudian kita cari nilai Q-nya, yaitu H dikalikan dengan A dikalikan dengan perbedaan temperaturnya, ya, perubahan temperaturnya 60 dikalikan dengan A 0,000283 dikali dengan 120 minus 25, hasilnya adalah 1,6 watt. Kemudian kita perhatikan bahwa tadi disebutkan ada 200 sirip ya per meter panjangnya, ya, sehingga kita dapatkan nilai Q totalnya adalah N jumlahnya dikalikan dengan Q fin plus Q unfin, yaitu 200 dikalikan dengan 25 plus 1,6, hasilnya adalah 5320 watt. Untuk mengetahui perpindahan panasnya atau peningkatan perpindahan panasnya per tub atau dari tub tersebut per satuan panjangnya adalah Q increase-nya sama dengan Q totalnya dikurangi dengan Q tanpa penambahan fin, yaitu di sini hasilnya adalah 4783 watt per meter panjang dari tubnya sendiri. Dan kemudian kita bisa hitung efektivitas keseluruhannya, yaitu dengan menggunakan rumus efektivitas sama dengan Q total dengan fin dan dibagi dengan Q total tanpa fin. 5320 watt dibagi dengan 537 watt sama dengan 9,9. Ya, cukup sekian dulu video kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberi kesehatan ya di tengah pandemi ini. Tetap semangat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.